Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fauzan Pratama. Di sini kami akan membahas tentang DHCP atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Bahasan-bahasan kami meliputi tentang sejarah DHCP, pengertian DHCP, fungsi-fungsi DHCP, dan cara kerja DHCP. Berikut di bawah ini adalah rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aferos Raihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, pengertian, dan tujuan dari DHCP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Masyariguna akan mempresentasikan tentang DHCP atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Selamat menonton dan selamat memperhatikan. Yang pertama yaitu sejarah DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dikembangkan pada tahun 1993 setelah melihat BOOTP tidak tepat untuk memberikan konfigurasi komputer. BOOTP Bootstrap Protocol merupakan protokol pendukung DHCP. BOOTP didasarkan pada UDP. Karena itu, BOOTP bukan protokol reliable. Dalam hal ini, tidak ada jaminan yang dilakukan protokol bahwa pesan yang akan dikirim dari klien akan sampai pada server atau sebaliknya. 3 protokol yang pernah dipakai untuk penanganan IP secara dinamis. Yang pertama yaitu RARP, Reverse Address Resolution Protocol, tahun 1995, tidak lama digunakan. Protokol jaringan yang digunakan dalam jaringan komputer. RARP dijelaskan dalam RFC 903 yang diterbitkan oleh IETF. Ini adalah protokol yang usang dan tidak digunakan lagi. Yang kedua, BOOTP, Bootstrap Protocol, pada tahun 1985 sampai 1993. Protokol client server yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang diberikan di atas, yaitu alamat IP, subnet mask, alamat router, alamat IP dari server nama. Dari komputer tanpa disk atau komputer yang diboot untuk pertama kalinya. Sistem operasi dan perangkat lunak jaringan disimpan dalam memori, hanya baca ROM. Jika komputer atau workstation tidak memiliki disk, server BOOTP menggunakan tabel yang memiliki pemetaan alamat fisik ke alamat IP ketika klien menanyakan alamat IP-nya. BOOTP tidak mendukung mesin seluler. Ini bekerja dengan baik yang hanya ketika pengikatan antara alamat fisik dan IP statis. Yang ketiga yaitu DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, sejak tahun 1993 sampai sekarang. Lalu pengertian DHCP. DHCP ada 2, yaitu DHCP server dan DHCP client. DHCP server adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP client atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Selain pembuatan alamat IP, DHCP ini juga mampu memberikan default gateway, DNS, hostname, dan domain name secara otomatis. Ada 2 arsitektur dalam menjalankan cara kerja DHCP ini, yakni DHCP server dan DHCP client. Setiap ada server pusat, jelas ada client atau bawahan server. Karena DHCP server berarsitektur client atau server, maka komputer yang mendistribusikan IP address ialah DHCP server, sedangkan penerimanya adalah DHCP client. Pengalokasian IP address dengan cara mendistribusikannya dari DHCP server tentu membantu server untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada komputer klien, terutama pada bagian jaringan yang apabila mendadak tidak dapat mengakses internet, memakai software, dan seterusnya. DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada klien, yang disebut sebagai DHCP pool. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat IP dan DHCP pool ini untuk waktu yang ditentukan oleh DHCP, biasanya hingga beberapa hari. Manakala waktu penyewaan alamat IP tersebut habis masanya, klien akan meminta kepada server untuk memberikan alamat IP yang baru atau memperpanjangnya. Sedangkan DHCP klien merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Sebagian besar sistem operasi klien jaringan Windows NT Workstation, Windows 2000 Profesional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 atau GNU atau Linux. Selanjutnya tujuan DHCP.
Tujuan DHCP ada dua, yaitu yang pertama, tidak ada manual konfigurasi pada klien, dikarenakan DHCP melakukan config secara dinamis atau otomatis, sehingga memudahkan user memberikan IP address dari server ke komputer. Lalu yang kedua, banyak server diizinkan. Untuk redundansi dan reliabilitas, server dan klien harus dapat berhubungan dengan banyak server aktif pada satu jaringan. Lalu yang ketiga, BOTP berdampingan. Implementasi DHCP harus beroperasi dengan agen relay BOTP dan memberikan layanan pada klien BOTP. Yang keempat, jaminan alamat yang unik. DHCP tidak boleh memberikan alamat IP yang sama dikarenakan akan terjadi overlap pada alamat IP atau yang tidak dapat berpartisipasi dalam protokol DHCP. Harus dapat bekerja dalam jaringan yang sama secara harmonis. Kelima, yaitu satu server dapat menangani banyak subnet. Administrator jaringan tidak perlu menyediakan sebuah komputer per subnet untuk memberikan layanan DHCP. Karena itu, DHCP hanya perlu bekerja melalui router melalui banyak subnet. Yang keenam, menjaga informasi klien. DHCP harus menjaga parameter-parameter setiap klien dalam penyimpangan yang stabil, sehingga server beroperasi lama tidak akan mempengaruhi integritas informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi secara umum DHCP itu seperti apa. Nah, fungsi DHCP server secara umum dikenal untuk mengatur server agar bisa terhubung ke komputer-komputer klien. Nah, DHCP server ini sangat berguna ketika pengguna pada sebuah jaringan yang banyak, sehingga akan sangat melelahkan ketika harus mengkonfigurasi IP address secara statis. Nah, DHCP ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa DHCP itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP ini merupakan sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server. Nah, kalau tadi sebelumnya adalah bahasan DHCP secara umum, sekarang adalah apa itu DHCP server. Tapi sebelumnya, kalau komputer yang melakukan request itu disebut dengan DHCP client. Nah, fungsi DHCP server sini bisa dikatakan dapat memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan request. Jadi komputer yang memberikan IP itu disebut dengan DHCP server, sedangkan yang merequest adalah DHCP client. Nah, DHCP server ini sangat berguna terutama saat user pada sebuah jaringan yang banyak, sehingga akan sangat melelahkan ketika harus mengkonfigurasi IP itu secara statis atau secara manual, sehingga DHCP itu memudahkan kita. Jadi inti dari DHCP server atau garis besar dari DHCP server itu secara umum adalah untuk memberikan nomor IP secara otomatis kepada yang meminta permintaan atau request. Nah, DHCP itu adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Nah, apabila sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP, maka harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual, tidak otomatis karena tidak tersambung dengan DHCP tersebut. Nah, apabila DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari DHCP server. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP seperti default gateway dan DNS. Nah, bahasan selanjutnya yaitu adalah manfaat dari DHCP server ini apa saja. Nah, DHCP server ini memiliki 5 manfaat. Yang pertama yaitu kemudahan pengelolaan IP address, yang kedua mencegah IP address konflik, yang ketiga konfigurasi IP address yang lebih akurat, yang keempat sentralisasi konfigurasi jaringan, yang kelima yaitu mendukung jaringan skala besar. Nah, kita jelaskan yang pertama terlebih dahulu. Nah, yang pertama tadi adalah kemudahan pengelolaan IP address. Nah, maksudnya itu berkat DHCP, Anda dapat dengan mudah mengelola jaringan layaknya seorang network administrator yang handal. Nah, Anda juga tak perlu berusaha payah mengatur konfigurasi jaringan karena seluruh proses tersebut telah ditangani oleh DHCP server secara otomatis. Nah, manfaat yang kedua adalah mencegah IP address konflik. Maksudnya konflik di sini itu adalah ketika menentukan IP address secara manual, ada kemungkinan jika
Anda mengulang IP address yang sama. Nah, akibatnya perangkat tersebut tidak akan terkoneksi dengan jaringan. Nah, DHCP server mencegah terjadinya IP address konflik tersebut dan memastikan bahwa setiap perangkat mempunyai konfigurasi yang berbeda. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah konfigurasi IP address yang lebih akurat. Menentukan IP address secara manual juga rawan menyebabkan typographical errors. Masalahnya, IP address terdiri dari angka-angka seperti 172, 1.164, dan lain sebagainya, dan memerlukan ketelitian yang tinggi untuk menulisnya. Di sini, DHCP meminimalisir resiko kesalahan penulisan dan secara akurat menentukan IP address untuk setiap perangkat. Nah, kita lanjutkan bahasan manfaat DHCP yang keempat, yaitu adalah sentralisasi konfigurasi jaringan. Dengan DHCP server, seluruh konfigurasi jaringan akan tersentralisasi di satu perangkat. Keuntungannya, Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk login dari satu perangkat klien ke perangkat klien yang lain jika ingin mengubah konfigurasinya. Lebih simpel, bukan? Nah, yang terakhir adalah bahasan terakhir saya, yaitu manfaat DHCP yang kelima, yaitu mendukung jaringan berskala besar. Nah, DHCP server bisa mengelola jutaan DHCP clients dalam satu jaringan. Hebatnya lagi, DHCP server juga dapat memproses banyak permintaan DHCP clients dalam waktu bersamaan, serta mendukung penyimpanan data dalam internal yang besar sekali. Nah, cukup segitu dari bahasan saya. Selanjutnya adalah teman saya, Sakti Maisha, akan menjelaskan tentang cara kerja dari DHCP. Terima kasih. Nah, sekarang adalah cara kerja dari DHCP server. Simpelnya, ketika pengguna menyalakan komputer dan menghubungkan ke server dengan layanan ini, otomatis komputer akan menerima alamat IP ke server. Kemudian, server menjawab permintaan atau melakukan feedback, dan akhirnya komputer mendapatkan alamat IP dan terhubung ke jaringan. Untuk lebih jelasnya, mengenai cara kerja dari DHCP, simak proses-proses berikut ini. Yang pertama itu adalah IP list discovery. Pada tahap pertama ini disebut sebagai tahap penemuan. Saat klien terhubung dengan jaringan, klien akan mencari DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Klien akan mengirimkan pesan DHCP discover ke subnet jaringan menggunakan alamat tujuan 255.255.255.255. Setelah ditemukan, klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server. Nah, yang kedua itu di sini ada IP list offer. Ketika DHCP server menerima pesan DHCP discover dari klien, server akan membuat penawaran dengan mengirim pesan ke DHCP offer ke klien. Pesan tersebut berisi ID klien, alamat IP, terus subnet mask, durasi penggunaan, dan alamat IP DHCP server. Yang ketiga itu ada IP list request. Setelah menerima penawaran dari DHCP server, klien kemudian menyetujui penawaran yang diberikan dengan memberikan pesan dari DHCP request kepada server. Isi pesannya adalah meminta agar server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia di kumpulan alamat IP address atau IP DHCP. Yang keempat ada IP list acknowledge. Pada tahap terakhir ini, setelah server menerima pesan permintaan dari klien, server akan mengirimkan pesan berupa paket DHCP pack kepada klien. Paket ini berisi alamat IP, durasi sewa, dan informasi konfigurasi lain yang mungkin dibutuhkan klien. Pada tahap alamat IP diberikan, berarti proses konfigurasi IP telah selesai. Setelah alamat IP diberikan kepada klien, server akan mencoret dan memberi tanda pada alamat IP tersebut di database yang mereka miliki. Setelah proses ini selesai dan berhasil, komputer klien bisa menggunakan jaringan tersebut dan bertukar data dengan komputer klien lain di jaringan lokal tersebut.
Nah, di sini berikut adalah gambar dari cara kerja DHCP. Sekarang adalah tentang konfigurasi DHCP server. Terdapat dua tata cara konfigurasi DHCP server dengan cara otomatis ataupun secara manual. Untuk mengaktifkan DHCP server, langkah demi langkah yang harus dilewati tidaklah terlampau rumit. Di antaranya melakukan setting DHCP IP address network, install DHCP server, di konfigurasi DHCP, dan restart jaringan secara menyeluruh. Setelah berhasil di restart, maka selanjutnya perlu dilakukan verifikasi IP address yang telah dibuat. Caranya dengan mengecek pengalamatan IP address apakah sudah sama atau belum terdapat seluruh komputer dalam jaringan. Untuk tes ini tinggal dilakukan di CMD saja melalui perintah instruksi ipconfig. Apabila ingin mengecek dari sisi DHCP client, dapat dilakukan dengan cara memverifikasi IP address dengan langkah tes koneksi. Melakukan tes koneksi tetap dilakukan di CMD. Selanjutnya, klik perintah ping untuk memanggil IP server. Jika berhasil dan IP yang dimiliki sama, berarti konfigurasi DHCP server tidak ada yang salah. Nah, di sini juga ada gambar dari rangkaian client server yang terdiri dari satu server, satu switch, 2 PC, dan juga 2 laptop yang dihubungkan dengan kabel strange ke arah switch, di mana nanti switch mampu menghubungkan satu sama lainnya.